marat fi qalamati dhafri. Adapun hati mereka yang penuh dengan cahaya-cahaya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya ma'rifat tersebut hadnya, batasannya tidak kita ketahui ya. Betapa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, betapa pengetahuan mereka tentang keilahian, tentang ketuhanan begitu sangat mulia, begitu sangat tinggi. Itu fala yajibul marad bi qalamati dhafrin minha. Jadi sakitnya para nabi itu tidak mengurangi sedikit pun cahaya-cahaya ma'rifat tersebut. Kedekatan para nabi dengan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Wala yaqdiru syai'an min safhiha. Jadi sakit itu dia tidak mengotori sedikit pun dari kebersihan jiwa, dari kebersihan hati para nabi dan para rasul. Wala yujibu lahum tajran wala inhirafan wala dhafan liqwahum al-batinah aslan. Jadi sakit itu tidak mengurangi sedikit pun tidak melemahkan sedikit pun, tidak membelokkan arah tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengurangi kekuatan batin para nabi dan para rasul dalam keadaan apapun. Kama huwa kadzalika mawjudun fi haqqi ghairihim alaihi wassalatu wassalam. Wa kadzalika al-ju'. Begitu juga katakanlah sakit, lapar, tidur, dohirnya aja lapar, tetapi batin mereka itu, hati para nabi dan para rasul itu hakikatnya ya sudah diberikan diberikan kenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidur, dohirnya aja tidur, tetapi hati mereka itu tidak pernah tidur. Walihata tanam a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Hati mereka tidur tetapi dohir mereka tidur, badan mereka tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Wa hala qulubuhum fi tawahhiha bi anwari ma'arif wal hudur wa ta'ati fi manazil qurin allati la yahum ahadun mimma siwahu haula an syai'in minha. Jadi walaupun mereka lapar, walaupun mereka tidur, walaupun mereka itu sakit, tetapi sekali lagi hati mereka, cahaya ma'rifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun. Wa qiyamuhum bil wadhaif allati kullifu biha fil hadari was safari was sihhati wal marad akmalu. Jadi para nabi tetap melakukan tugas-tugas risalah, tugas-tugas kenabian, tetap melakukan tugas-tugasnya mereka sebagai seorang nabi, baik ketika fil hadar, ketika di tempat mereka masing-masing, ketika lagi safar, ketika sehat, ketika sakit, sesempurna mungkin, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun terhadap keadaan-keadaan tersebut. Jadi semuanya baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, sama. Semua keadaan itu bagi para nabi dan para rasul itu tidak ada bedanya. Jadi hanya sekedar dohir saja. Tidak sampai mengurangi cahaya hati mereka untuk menembus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas-tugas kenabian. Sebagaimana kita ketahui kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu ketika dakwah dilempar kotoran, dilempar batu sampai darahnya mengalir sampai ke kaki. Kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah itu ke Gua Hira sampai tidak ada jalan lain, tetap la tahzan inna Muhammad, tetap hati mereka itu tidak berubah sedikit. Beda dengan kita, kalau kita senang dan tidak senangnya itu ditentukan dengan isi dompet kan. Kalau kita itu kalau lagi senang itu bercahaya, kita berseri-seri. Kalau dompetnya tipis itu wajahnya udah beda, kita kan beda. Tapi kalau para nabi, mereka itu mau sakit, mau sehat, mau ada mau tidak ada kan. Misalkan nabi yang dikatakan di dalam surat As-Sadd sebagai ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba dan dialah orang yang paling dekat, paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan sebagai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberikan kekuasaan dan diberikan kekayaan
yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifatnya al-'abdu innahu awwab itu juga diberikan kepada Nabi Ayub di dalam surat As-Saff. Jadi Nabi Ayub juga adalah nabi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah sebaik-baik hamba, innahu awwab. Dia adalah hamba yang sangat dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati dia itu tidak berubah gitu sebagai seorang hamba. Tetapi ujiannya kan kita ketahui, Nabi Ayub itu diuji istrinya, anaknya, hartanya yang tadinya kaya, semuanya kekayaannya diuji, dihilangkan. Yang tadinya punya anak yang banyak, anaknya pada kabur semua. Yang tadinya yang tersisa cuma istrinya. Itu pun istrinya karena sudah tidak kuat dengan keadaan, dibisikin oleh setan supaya dan ditawari setan untuk tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Tetapi Nabi Ayub apa jawabannya? Kalau saya nanti sudah sembuh katanya, nanti akan saya sambut kamu. Istrinya itu mengajak kepada kesenangan dunia, padahal Nabi Ayub pada saat itu semua hartanya hilang dan badannya pun penuh dengan sakit, penuh dengan penyakit. Tapi tetap sabar dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ni'mal 'abdu innahu awwab. Baik Nabi Sulaiman, baik Nabi Ayub, baik Nabi Daud, ya semuanya dalam keadaan apapun ya tetap sebagai seorang rasul, tidak mengurangi hati mereka. Jadi zahir itu, fisik itu, semua aset-aset, semua yang di luar batin mereka itu semuanya ya biasa saja bagi mereka, bagi para nabi. Sekarang ya memang seperti itu. Jadi sekali lagi ujian-ujian itu hanya sebatas fisik, tapi hati mereka itu tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuannya? A'rad, faedahnya itu apa? Yang pertama, isabatu zawahirihim 'alaihi wassalatu wassalam bi tilkal a'rad ma'asyarna ilaihi fi asli aqidah min ta'zim ajrihim. Yang pertama adalah untuk mengagungkan pahala mereka. Sebagaimana diketahui bahwa sakit, lapar, kemudian hinaan orang-orang kafir kepada para nabi itu untuk meningkatkan derajat para nabi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan asyaddukum bala'an al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya di antara kalian itu adalah satu, yang pertama adalah para nabi. Setelah para nabi adalah mereka para aulia dan al-amsal fal amsal. Kemudian ya yang setara dengan para wali ya. Pokoknya jadi semakin derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara spiritual, maka ujian kehidupannya juga pasti akan lebih tinggi. Itu udah sunatullahnya memang seperti itu. Ya secara akal Allah bisa saja memberikan mereka derajat yang paling tinggi tanpa ada cobaan apapun, bisa saja. Ya secara akal bisa saja. Tetapi sunatullahnya, sistem yang dibuat Allah di dunia ini ya supaya manusia itu derajatnya tinggi di hadapan Tuhan, ya ujiannya juga harus lebih berat. Walayat fa'na maulana azza wa jalla qadirun ayusira ilaihi dzalika sawabil 'adhim ila masyaqqatin talhaquhum alaihi wassalatu wassalam, lakin bi'adlihi, ya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu berkuasa untuk memberikan kenyamanan hidup bagi para nabi dan para rasul tanpa ada ujian apapun misalnya. Bisa saja, tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga umatnya bisa mencontoh mereka bahwa ujian yang sifatnya zahir, sakit dan lain sebagainya itu jangan sampai jangan sampai mengurangi hati kita, jangan sampai melemahkan hati kita, jangan sampai memadamkan cahaya hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala.